Oke. Selamat datang teman-teman yang sudah uh, hadir. Ada Pak Budiantoro, Pak Dian, Pak Ivan, teman-teman. Mungkin di Hai. Dan di malam hari ini, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman untuk sharing tentang sesuatu yang saya dapatkan di beberapa tahun kehidupan saya. Hal-hal yang mungkin bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita semua, di mana hadisnya nikmat yang orang sering lupakan itu adalah nikmat waktu luang sama nikmat kesehatan. Jadi hari ini sambil menunggu peserta yang lain hadir, kayak gitu kan. Selamat datang juga sekali lagi untuk semuanya. Kawan-kawan sekalian, terima kasih malam hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang di sini, mendengarkan share saya tentang sesuatu yang saya dapatkan mungkin di perjalanan hidup saya. Ini ada topik yang luar biasa. Adalah satu topik di mana mungkin banyak orang inginkan. Bagaimana merasa muda lebih lama, sehat sampai tua. Dan pastinya mati nggak nyusahin. Sebagian dari kita banyak orang yang merasa di akhir usianya, atau mereka punya orang tua, atau mereka punya keluarga, mereka harus sibuk dengan membantu orang-orang tercintanya, mengalami fase di mana mereka harus mengalami kesusahan di akhir-akhir usianya. Tapi kita belajar di zaman dahulu kala, banyak orang-orang yang meninggal yang tidak mengalami yang namanya suatu yang disebut penyakit kronis. Meskipun kematian itu hal yang pasti, tapi bagaimana kita meninggal bukan karena penyakit yang kronis, tapi karena usia, memang faktor usia. Hari ini saya sangat beruntung sekali bisa berbagi dengan kawan-kawan sekalian tentang sebuah konsep kesehatan terbaru di dunia yang saya pelajari hampir 2 tahun terakhir. Sebagian dari kita mungkin merasa sehat. Wah Pak, saya sehat. Tapi faktanya, orang yang sehat, sebenar-benarnya sehat, yang benar-benar dicek secara lab, yang dicek secara kesehatan yang utuh, mereka hanya 5% yang sehat sempurna. 25% kebanyakannya adalah sehat yang dirawat di rumah sakit, yaitu sakit. Dan 70%-nya orang-orang yang mengalami fase daerah abu-abu. Sehat tapi bermasalah. Sehat tapi asam urat, sehat tapi jantung, sehat tapi darah tinggi, sehat tapi diabetes. Kebanyakan daripada kita adalah sehat bermasalah atau 70%. Di mana sehat bermasalah ini diakibatkan oleh apa? Ada 4 sumber utama racun yang mengkontaminasi tubuh kita. Yaitu apa? Yang nggak mungkin kita hindari. Pasti harus kita hadapi kayak gitu. Nah, yaitu apa yang menyebabkan kita sakit? Yaitu polusi udara, air yang sudah tercemar, tidak murni lagi, makanan dan minuman yang rendah kalori, makanan yang sudah terpapar oleh faktor proses kimiawi, dan pastinya kebanyakan kita sebentar-sebentar obat. Kita terkontaminasi obat-obat kimia. Padahal obat itu hanya simptom, hanya meredakan gejala. Nah, efek daripada modernisasi itu menyebabkan orang mengalami fase penurunan daripada fungsi organ, sehingga mereka mengalami penyakit-penyakit yang kronis. Ekonomi negara maju membuat penyakit-penyakit menular menurun karena ekonomi kita sudah meningkat. Tapi penyakit-penyakit modern yang siap menghadang, di mana itu menyebabkan 4 pembunuh tertinggi di Indonesia,
yaitu jantung koroner, kanker, stroke, diabetes. Jadi banyak orang yang meninggal di usia muda sekarang ini karena serangan jantung. Saya baru dapat kabar waktu saya di Surabaya kemarin, salah satu anaknya temannya teman, dan hari itu dia nelpon dan dia mendapat kabar bahwa usia 28 tahun bekerja di Jakarta di satu instansi pemerintah di Kementerian Keuangan, mereka harus mengalami meninggal muda, yaitu dengan akibat serangan jantung. Di kamar kos didapatkan meninggal karena serangan jantung. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Dan saya mendapatkan kasus kemarin tuh usia 25 tahun stroke. Jadi penyakit-penyakit kronis ini sudah luar biasa. Membebani negara bahkan sekarang ini, yaitu penyakit jantung sebagai suatu beban yang nomor satu. Ada juga penyakit gagal ginjal, karena fungsi ginjal yang menurun, hepatitis, sirosis hati, stroke, kanker, thalassemia, leukemia. Nah, jadi penyakit-penyakit yang membebani BPJS. Negara merugi, karena bagaimana berapapun, kalau negara menyelesaikan masalah setelah masalahnya terjadi, itu nggak akan cukup. Nah, justru itu kita bagaimana mengkampanyekan kita bisa menjadi dokter diri kita sendiri, dokter keluarga kita, dokter lingkungan kita, dengan belajar yang namanya preventive health management system, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena penyakit degeneratif mengacu kepada kondisi kesehatan seseorang yang terjadi akibat memburuknya suatu jaringan atau organ, karena faktor usia, faktor makanan khususnya, faktor lingkungan, sehingga menyebabkan yang namanya penyakit degeneratif atau penyakit kronis. Nah, kita mau berbicara tentang penyakit kronis, yang mana itu yang menyebabkan di akhir usia kita itu sangat nyusahin orang-orang kita yang tercinta. Di mana kesehatan itu adalah sebuah investasi kehidupan. Yang orang lupakan itu adalah nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Sehat itu adalah aset, di mana kita bisa mengalami fase keguguran posisi, kejatuhan posisi dari posisi yang nyaman ke posisi yang susah karena faktor kesehatan. Nikmat yang sering dilupakan adalah waktu dan kesehatan, waktu luang dan kesehatan. Jadi ini harus kita jaga. Ini adalah sesuatu yang aset yang harus diikhtiarkan. Jadi hakikatnya, kawan-kawan sekalian, tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Dan bahan bakunya adalah nutrisi yang seimbang. Ini adalah satu paradigma kesehatan yang harus kita miliki. Nah, hari ini saya ingin men-sharekan sesuatu konsep yang mana ini adalah sangat penting kita ketahui. Karena ada dokter senior di Amerika mengatakan, sebagai seorang pensiunan dokter, saya bisa jujur, kata beliau. Beliau, kecuali jika Anda berada dalam sebuah kecelakaan serius. Jadi kalau Anda nggak kepepet banget, kalau nggak urgent banget, kesempatan terbaik Anda untuk hidup hingga usia lanjut, kalau Anda ingin panjang umur, adalah hindari dokter dan rumah sakit. Padahal beliau seorang dokter. Dan beliau katakan, belajarlah tentang nutrisi, herbal, dan bentuk lain dari obat alami. Kecuali Anda cukup beruntung memiliki seorang dokter naturopati. Naturopati adalah sebuah konsep di mana kembali ke alam, back to nature. Hampir semua obat beracun dan dirancang hanya untuk mengobati gejala dan tidak menyembuhkan siapapun. Seorang dokter senior, Dr. Alan Granberg, Anda bisa searching tentang beliau dokter dari Amerika. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, kita juga belajar dari sebuah negara maju tentang sebuah konsep namanya dari healthy concept dari Dr. Jonathan dari USA, yaitu adalah wellness. Justru itu bisnis yang meledak di abad milenial nanti adalah wellness industry, bisnis berbasis kesehatan. Kita belajar tentang wellness. Saya akan sedikit menjabarkan yang namanya wellness. W itu water. Ada dalam satu kitab suci saya mempelajari tentang satu ayat di mana
Hai orang-orang kafir, tidaklah kamu tahu langit dan bumi ini dulunya kami ciptakan bersatu, kemudian kami pisahkan, dan segala yang hidup berasal dari air. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, firman Tuhannya seperti itu. Jadi water adalah satu komoditi yang paling penting. 75% tubuh kita adalah air. Di saat air itu kita tidak pernah washing, kita tidak pernah detox, ibaratkan eh, kolam ikan. Kolam ikan kalau ikannya tidak pernah airnya tidak pernah disiklus kayak gitu, maka airnya akan butek. Airnya butek akan menyebabkan ikannya mati. Nah, bagaimana tubuh kita? Kalau washingnya water itu tidak pernah kita bersihkan, kita tidak pernah detox, apalagi minum air kita nggak cukup, gimana air yang kita minum juga hanyalah air-air yang kita minum dalam kemah, fungsinya semakin menurun. Nah, di mana water itu sangat penting untuk kita konsumsi, di mana parameternya berat badan dibagi 2 dibagi 10. Nah, itulah misalnya berat badan kita 50, ya minimal kita 2,5 liter per harinya kayak gitu. Environment, wellness, W, E, environment, lingkungan. Kenapa perumahan dengan lingkungan yang bagus, dengan sumber air yang bagus, selalu punya harga yang bagus? Karena lingkungan ini penting. Environment, kondisinya sudah terpapar semua oleh kimiawi dan lain-lain, pencemaran dan lain-lain. Lingkungan yang bagus itu sangat penting kita jaga untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang seimbang. Dan hidup juga harus L yang pertama, yaitu laughter. Hidup itu harus happy, berbaik sangka, jangan stres, karena stres akan menyebabkan toksin di dalam saluran darah kita. Toksin itu akan menjadi plak di dalam saluran darah kita, penyumbatan akibatnya. Jadi hidup harus happy, jangan stres, karena stres adalah pembunuh yang utama. Dan juga yang berikutnya, bagaimana konsep kesehatan wellness ini mengajarkan kita, yaitu life drugs free, hidup bebas dari obat-obatan kimia. Life drugs free, apalagi narkoba, itu harus dihindari. Hindari obat-obat kimia, karena obat-obat itu hanya simptom. Nah, yang berikutnya adalah N, nutrition. Nutrition adalah sangat penting, karena selama ini kita hanya makan untuk kenyang, bukan makan untuk sehat. Di mana yang namanya life nutrition ini banyak tingkatannya. Kita akan belajar nanti setelah ini tentang tingkatan-tingkatan nutrition. Nutrition ini mau tidak mau di zaman sekarang, karena apa yang kita makan belum tentu buahnya tercukupi, sayurnya tercukupi, ditambah buah dan sayurnya juga terpapar oleh faktor pestisida dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan suatu nutrition yang diolah dengan teknologi yang mampu memberikan absorption yang lebih baik buat tubuh kita. Dan exercise, gerak, di mana kita harus bergerak setiap hari, banyak langkah berjalan, olahraga yang cukup, kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita untuk kita mencapai sehat. S adalah sleep, di mana di konsep wellness kita diajarkan bagaimana tidur yang cukup, 4 jam sampai 6 jam maksimum untuk kita bisa tidur yang cukup. Dan bagaimana kita membangun kesehatan itu semuanya dibalut dengan spiritual value dan social support. Spiritual value adalah ibadah, dan social support bagaimana kita berinteraksi, saling mendukung sebagai makhluk sosial. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawanku sekalian, sejatinya kesehatan itu dibangun dari yang namanya sistem imun. Sistem imun kita sekarang ini memahami betul tentang pentingnya sistem imun. Sistem imun sangat menentukan bagaimana kita tidak terpapar oleh faktor bakteri maupun virus seperti yang kita hadapi sekarang ini, perang terhadap virus corona. Di mana di saat imun sistem kita bagus, kita bisa menjaga ketahanan tubuh kita. Sistem imun sangat penting, di mana di dalam tubuh kita, tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Sistem imun itu harus dijaga dan terus dibangun. Dengan apa? Asupan yang maksimal, kayak gitu. Sekarang ini orang-orang yang
memahami sistem imun sangat takut untuk keluar rumah kalau daya tahan tubuhnya lagi rendah. Karena sangat mudah terpapar oleh virus. Virus-virus yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Setelah kita mengenal corona, kita tahu virus itu sangat mengganggu sekali dalam kehidupan kesehatan kita. Di mana virus itu akan merusak fungsi organ di saat sistem imun kita rendah. Nah, sistem imun itu dibangun oleh nutrisi. Nutrisi yang seperti apa? Nutrisi yang cukup, nutrisi yang seimbang. Di saat sistem imun kita tidak ada, sel atau organ yang dibangun oleh sel-sel itu akan rusak. Di mana sel akan rusak akan menyebabkan yang namanya fungsi organ yang menurun. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan adalah bagaimana kita menjaga fungsi organ kita supaya terjadi regenerasi sel dan bagaimana selnya jangan dirusak oleh bakteri dan virus, yaitu harus ada sistem imunnya. Dan semuanya dibangun oleh nutrisi. Nah, tapi ada kabar buruknya. Sebagus apapun nutrisi yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi, kalau aliran darah kita tidak beres, aliran darah kita macet, aliran darah kita tersumbat, maka semuanya nothing. Ibaratkan mobil Ferrari masuk ke dalam tol yang macet, secepat apapun kemampuan Ferrari ini kita bisa berkendara untuk sampai ke tujuan, untuk menghidupi sel, misalnya ini sebuah makanan, itu nggak nyampai apabila aliran darahnya nggak lancar. Tapi di saat aliran Ferrari ini atau vitamin, atau bisa kita ilustrasikan ada Avanza, ada Ferrari misalnya, disuruh balapan, di jalan macet, semua akan mandek, tapi kalau Avanza-nya dikasih, jadi mungkin nutrisi yang Anda biasa, yang Anda konsumsi, tapi aliran darahnya lancar, dikasih patwal misalnya untuk melancarkan aliran darah, maka yang nyampe duluan siapa? Pastinya Avanza. Jadi kualitas produk mungkin banyak, tapi kuncinya aliran darah. Life is blood. Saluran darah adalah kehidupan. Jadi sistem imun dibangun dari nutrisi, nutrisi yang bagus harus didukung dengan aliran darah yang bagus. Nah, why suplement? Kenapa nutrisi? Kenapa kita harus mengkonsumsi nutrisi? Karena untuk hara tanah itu kurang. Zinc yang ada di dalam tanah itu menurun setiap tahunnya. Zat besi, potasium, mineral di dalam tanah itu dirusak oleh pupuk-pupuk kimia. Sehingga makanan-makanan kita juga yang rendah kalori dan ditambah obat-obatan, ini yang membuat kita ditambah juga kita gangguan asap rokok, asap kendaraan, dan lain-lain, itu yang membuat kita harus mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan yang tinggi dan nitrate oxide pastinya. Nah, lalu kita belajar. Tadi saya katakan bahwa nutrisi ada tingkatan. Tingkatan nutrisi ada levelingnya. Level pertama mungkin orang banyak tahu itu yang namanya simplicia atau jamu atau jus, sayur, buah, empirical based herbal medicine orang sebut. Itu yang umum bisa kita dapatkan. Kalau kita sakit perut, datang aja ke dapur cari jahe. Karena Tuhan sudah ciptakan bentuknya kayak jahe. Lambung itu, jahe kayak lambung. Mata, makan wortel. Apalagi jantung, makan tomat, lycopene. Jamur kuping untuk kuping, paru-paru, kita makan anggur, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, di atas itu ada yang namanya herbal terstandar atau ekstraksi dengan teknologi nano dan lain-lain kayak gitu. Scientific based herbal medicine. Jadi sudah terstandar kayak gitu kan. Di mana satu ember jadi satu kapsul, beberapa macam jadi satu kapsul. Ini yang kita banyak dapatkan di luar sana. Nah, di atas itu ada yang namanya fitofarmaka. Nah, ini sudah sari makanan lah seperti infus kayak gitu sudah. Jadi sudah mengcover. Jadi dia dasarnya clinical based herbal medicine. Clinical, ada dasar penelitian. Di atas itu ada satu tingkatan yang luar biasa, yaitu adalah nutraceutical, nutrition and pharmaceutical. Nah, Anda bisa memilih untuk konsumsi tubuh Anda
untuk Anda pilih berinvestasi untuk tubuh Anda level 1, apa level 2, apa level 3, atau apa level 4. Seperti orang pebulan, dia tidak perlu bawa makanan lagi. Mereka tinggal membawa pil saripati. Sudah cukup beberapa waktu di kehidupan di atas sana, kayak gitu. Jadi nutraceuticals ada rekomendasi yang sangat kita rekomendasikan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, saya melihat banyak perusahaan-perusahaan mengumpulkan banyak ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli untuk membangun konsep-konsep kesehatan. Nah, hari ini saya ingin mencoba men-sharekan satu konsep kesehatan yang cukup berbeda dari kebanyakan perusahaan-perusahaan nutraceutical yang sudah mulai banyak di dunia sekarang ini. Ada beberapa ilmuwan yang dikumpulkan oleh satu perusahaan besar, di mana perusahaan itu sudah paripurna, sudah tidak mencari uang lagi, dan mereka mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan yang ahli di bidangnya. Salah satunya Dr. Claire. Dr. Claire ini adalah ibunya stem cell dunia. Dokter yang dipanggil oleh Bill Clinton pertama kali untuk sebagai direktur klinis penelitian inti sel manusia. Ada Dr. Burke, ahli nutrient oxide, dan dokter-dokter yang terus berganti, dan rata-rata untuk satu perusahaan nutraceutical, mereka harus punya puluhan bahkan ratusan scientific advisor board. Jadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, mereka ada satu perusahaan yang saya temukan beberapa tahun terakhir membuat satu konsep yang berbeda dibandingkan perusahaan-perusahaan nutraceutical atau perusahaan-perusahaan fitofarmaka yang lain, yaitu sebuah konsep wellness simplified, suatu konsep sederhana dengan certified pastinya internasional sudah. Mereka membuat satu konsep kesehatan terbaru di dunia, yaitu Kayani Triangle disebutnya, Triangle of Health, segitiga kesehatan terbaru, di mana mereka mengkategorikan produk-produk yang fokus kepada kebutuhan utama, kebutuhan manusia, yaitu siang dan malam. Karena Tuhan ciptakan siang dan malam. Dan malaikat katanya ganti 2 kali shift, pagi petang. Justru itu orang sahur dan berbuka. Karena kebutuhan siang dan malam. Justru itu kenapa 2. Kemudian yang namanya wirid, pagi dan petang. Nah, jadi saya menemukan sesuatu yang unik di konsep kesehatan ini. Mereka memahami betul tentang sebuah kepentingan kepada kebutuhan utama manusia, yaitu siang dan malam. Di mana siang mereka kumpulkan nutrisi-nutrisi yang larut dalam air, yaitu di sunrise. Namanya produknya sunrise, yaitu nutrisi yang larut dalam air. Karena vitamin itu ada yang larut dalam air dan larut dalam minyak. Dan yang petang disebut sunset, itu adalah nutrisi yang larut dalam minyak. Justru itu Rasulullah, di bulan Ramadan ini mungkin saya sedikit berbagi, Rasulullah katakan jus dan sayur dalam kitab Tibun Nabawi, kitab pengobat, jus, buah, itu sangat bagus dikonsumsi saat pagi hari, sebelum sarapan, setelah terjadi proses pembuangan kita biasanya setiap pagi, kayak gitu. Dan kenapa setelah asar, kita setelah jam 3 ke atas sampai maghrib, sampai jam 7, itu jarang atau tidak diperbolehkan untuk tidur, kata Rasul. Karena apa? Karena setelah asyar itu minyak lagi pasang. Jadi yang dibutuhkan adalah nutrisi yang lipid, nutrisi untuk minyak, vitamin-vitamin yang cocok, yang sinkron dengan untuk kebutuhan minyak, untuk nutrisi minyaknya yang larut dalamnya. Di mana dua konsep sunrise dan sunset ini sebagai satu produk namanya nitric oxide yang bernama Nitro Extreme, Kayani Nitro Extreme, sebagai boosternya. Dan ini konsep terbaru di dunia, di mana ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam setiap harinya dengan kita memakai konsep ini. Nah, kita akan mendalami konsep ini lebih dalam, di mana konsep ini sudah dikenal di 67 negara. Dan ada satu produk yang unik dari konsep ini yang saya ingin share, yaitu sesuatu yang disebut molecule of life, molekul kehidupan. Berdasarkan survei, orang nggak makan 3 minggu masih bisa. Orang nggak minum air 3 hari masih bisa. Dan orang tanpa oksigen atau dia menahan napasnya, itu 3 menit masih bisa.
Tapi faktanya ada sesuatu yang lebih berbahaya yang kalau itu kita tahan. Dan ini tidak bisa lama kita tahan. Yaitu hidup tanpa nitrate oxide 10-15 detik kita meninggal. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. 15 detik membuat kita bisa meninggal atau membuat kita mati. Yang akhirnya penemuan ini mendapat sebuah penghargaan dan gelar sebagai suatu molekul of life, molekul kehidupan. Sesuatu molekul yang ternyata Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita. Yang sudah ada di dalam tubuh kita, pabriknya sudah ada, tapi kita nggak tahu. Nah, hari ini saya ingin memberitahu sesuatu yang disebut molekul kehidupan. Molekul peningkat kesehatan kita. Molekul yang harus kita nggak peduli untuk memaksimalkan ini, menambah ini, atau merevitalisasi pabrik di dalam tubuh kita, yaitu pabrik nitrate oxide, yaitu endotelium. Pabriknya sudah ada di dalam tubuh. Nah, ini adalah sesuatu yang penting, di mana kita tadi belajar tentang suatu konsep life is blood, saluran darah kehidupan. Ternyata di darah itu mengangkut yang namanya vitamin, mineral, semua kan. Padahal di dalam darah itu ada gas yang disebut nitrate oxide yang bertugas mendelivery semua itu, PKJNE-nya, signalin molekulnya, di mana kalau tidak ada nitrate oxide semuanya menjadi sebuah masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mendalami tentang ini sedikit. Nah, pabriknya di mana? Pabriknya adalah di saluran darah kita. Di sepanjang saluran darah kita ada yang namanya endotelium. Nah, itu kita bisa lihat di usia-usia yang namanya nitric oxide fungsinya sangat-sangat penting dan dia berkurang 10-12% per 10 tahun. Dan kekurangan nitric oxide akan menyebabkan yang namanya anggina, arteriosklerosis, kemudian stroke, diabetes, metabolic syndrome. Kenapa? Karena ini adalah akar dari segala macam penyakit. Yang namanya diabetes orang sebut sebagai ibunya segala macam penyakit, nitrate oxide. Kekurangan nitrate oxide menyebabkan diabetes. Berarti nitrate oxide eyangnya segala macam penyakit. Di mana pabrik nitrate oxide sudah ada di tubuh kita, sudah ada, di mana pabriknya itu ketutup plak. Karena makanan kita yang pada 2 kali itu menyebabkan akrilamida, yang menyebabkan bahan kolesterol, sehingga karena gula darah, itu menempel di dalam saluran darah kita, di mana saluran darah itu akan menumpuk terus karena faktor usia, dan kita nggak pernah washing kita punya saluran darah, sehingga efeknya pabrik nitrate oxide di dalam saluran darah tertutup, sehingga saluran darah kita juga kaku, dan pastinya dampaknya terjadi penyumbatan. Bahkan kalau saluran darahnya nggak beres, semuanya akhirnya jadi nothing. Nah, apa itu nitrate oxide? Lebih dalam kita mendalami sebuah yang nama sebuah nitrate oxide. Nitrate oxide merupakan gas yang diproduksi secara alami di dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk berbagai fungsi, termasuk respon sistem kekebalan tubuh. Nah, di saat corona sekarang ini kita sudah memahami pentingnya kekebalan tubuh. Jadi yang membangun kekebalan tubuh yaitu apa? Nitrate oxide. Mengatur kehidupan sel. Jadi yang merepair, mendefend, memaintain daripada sel, miliaran sel, triliunan sel, itu adalah nitrate oxide. Dan dia transmisi saraf. Contohnya, coba Anda semua di sini yang melihat acara hari ini, tolong satukan telunjuk kanan Anda dengan telunjuk kiri Anda. Ini kita bisa lakukan. Coba kalau kita stroke, ngangkat tangan aja kita nggak bisa angkat nggak bisa. Kenapa? Karena sinyalnya nggak jalan. Ibaratkan handphone, sebagus apapun hardware handphone, kalau sinyalnya nggak ada, kita nggak bisa nelpon. Mungkin di basement atau di gedung yang tebal dindingnya kayak gitu. Berarti sinyal nggak bisa nggak dapat karena adanya terjadi penghalang kayak gitu. Jadi nitrate oxide ini adalah signalin molekul pensinyalan. Dialah yang mengantarkan sinyal ke seluruh sel, yang menghubungkan sel-sel organ-organ dari semua tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Dan dia yang mengantarkan daripada nutrisi, makronutrisi, mikronutrisi, vitamin, mineral, hormon, enzim, stem cell,
Orang mau ngomong stem cell dan lain-lain, ternyata nutrisi dan lain-lain apapun itu ternyata diantarkan oleh nitric oxide. Justru itu nitric oxide ini harus ada di depan. Dia sebagai patwal yang mengantarkan semuanya. Jadi nitric oxide adalah komoditi yang sangat penting, di mana faktanya pada tahun 98, 3 ilmuwan dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi kesehatan kedokteran untuk penelitian mereka di nitric oxide yang akhirnya mendapat penghargaan molekul kehidupan. Untuk mendapatkan Nobel bukan suatu yang gampang. Mereka harus melewati tahapan namanya in vitro, dicek secara lab, penelitian mereka tuh di lab. Habis itu mereka harus melakukan uji in vivo, tikus putih, kelinci percobaan, tahapannya baru simpanse. Setelah confirm, mereka harus naik lagi ke tahapan yang namanya human clinical trial. Human clinical trial. Habis itu naik lagi, mereka bikin jurnal lagi, naik lagi ke human clinical trial, double blind placebo. Habis itu mereka harus search hasil penelitian mereka ke seluruh ilmuwan, rekanan sejawat mereka sesama ilmuwan. Selama 30 tahun, apabila tidak ada yang membantah penelitian mereka, mereka juga melakukan penelitian pastinya, begitu, di mana apabila mereka bisa mempertahankan, mereka bisa jadi nominator Nobel. Dan penemuan nitrit oxide mendapatkan penghargaan Nobel tahun 98 dengan 160.000 paper. Jadi ini suatu yang luar biasa. Banyak orang yang belum mendalami nitrit oxide. Nitrit oxide adalah suatu yang penting sekali. Nah, ada salah satu dokter yang mengatakan seperti ini, dalam 25 tahun penelitian saya belum pernah melihat molekul seperti nitrit oxide yang sangat mempengaruhi fungsi tubuh normal dan abnormal. Jadi bahkan sesuatu yang sifatnya genetik, sesuatu keturunan, atau sesuatu yang permasalahan terjadi di proses setelah lahir, kayak gitu, yang bersifat tubuh kita abnormal, dikatakan oleh Dr. Salomon Schneider itu bisa diatasi dengan nitrit oxide. Beliau, Dr. Salomon Schneider, adalah seorang direktur neuroscience John Hopkins Medical School, salah satu sekolah kedokteran tertua di dunia. Jadi nitrit oxide adalah sesuatu yang menjadi satu yang penting. Nah, dulunya nitrit oxide orang taunya penelitian itu berawal dari orang taunya nitrit oxide dari L-arginin. L-arginin adalah salah satu daripada asam amino yang harus dirubah menjadi citrulline, dan citrulline ada faktor Co yang untuk menjadi dasar sehingga tubuh bisa memproduksi nitrit oxide. Endotelium bisa memproduksi. Tapi Dr. Thomas Burkey, PhD, ahli bidang nitrit oxide, penerima penghargaan berupa dana penelitian yang substansial dari banyak organisasi bergengsi dunia, termasuk National Institute of Health. Setelah tahun 98 nitrit oxide didapat penghargaan Nobel, fruktosa jilid 1 saat itu masih, beliau menemukan fruktosa jilid 2, yaitu di mana tahun 99 sampai tahun 2000 Thomas Burkey dan para perisetnya di Integrated System Physiology, sebuah laboratorium independen di Denver, Colorado, menemukan bahwa tanaman noni adalah bahan baku yang bisa digunakan untuk mensintesis nitrit oxide. Jadi ini ada satu yang luar biasa, di mana ternyata tanaman mengkudu, batang, kulit, kayu, akar daun mengkudu itu bisa menjadikan bahan daripada nitrit oxide. Karena fruktosa nitrit oxide generasi kedua ini luar biasa, di mana secara ilmiah nitrit oxide dapat diproduksi di dalam tubuh melalui proses perubahan L-arginin, satu dari 20 asam amino tadi saya sebutkan, menjadi citrulline. Namun semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa L-arginin berpotensi menimbulkan efek samping negatif. Selain itu, banyak faktor Co diperlukan untuk perubahan L-arginin menjadi nitrit oxide di usia-usia tertentu. Sebagai alternatif, nitrit oxide dapat diproduksi lebih efisien dari zat yang dikenal dengan nitrat dan nitrit yang ditemukan pada tanaman Morinda citrofolia atau noni, di mana prosesnya teknologinya gas to liquid, dan dikonsumsi lagi akan menjadi gas. Nah, yang bisa mengelilingi saluran darah ini cuma gas. Kalau cairan harus dipompa atau kita shake atau dalam bentuk powder dan lain-lain, itu harus dilakukan proses yang namanya absorption dulu sehingga nanti dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang namanya gas to liquid, dia langsung proses. Di mana
gas itu sangat luar biasa. Kalau kita telat makan saja langsung sakit kepala, kalau kita lambat BAB aja langsung sakit kepala. Karena gas bisa muter kemana aja. Karena ada satu ayat yang luar biasa dikatakan ya masaradini wal insan ini statotum antam fuzu min aktoris samawati wardi famfuzu latam fuzuna illa bisultan. Hai jin dan manusia, kelilingilah langit dan bumi, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengelilinginya kecuali dengan sultan kekuatan. Karena panjangnya saluran darah kita ini 2,5 kali putaran bumi. Nah, bagaimana kita membersihkannya? Yaitu dengan apa? Gas. Yang mana Tuhan sudah ciptakan gas itu, yaitu dengan pabriknya, yaitu endotelium. Di mana nitrate oxide ini sangat penting. Dia adalah sebagai delivery of oxygen dan delivery daripada nutrisi ke seluruh sel. Di mana apabila jantung misalnya, jantung kita tutup oksigen ke jantung, maka jantung kita akan irreversible, kerusakan sel jantung. Sehingga fungsi jantung akan bisa berhenti dalam kurun waktu 7 sampai 9 menit. Tapi kalau kita tutup oksigen, kita tutup nitrate oxide dalam hitungan 5 detik. Jadi nitrate oxide lebih penting daripada oksigen, bisa dikatakan. Karena dia yang nganterin oksigen. Kawan-kawan sekalian, yang namanya nitrate oxide adalah suatu komoditi yang wajib kita tambah. Di mana kalau terjadi penyumbatan akan terjadi, contohnya kalau tersumbatnya di kaki, akan terjadi amputasi. Jaringan selnya akan mati. Ini contoh di mana jaringan sel kita mati. Karena apa? Mati karena terjadinya penyumbatan sehingga suplai nutrisi ke sel itu tidak ada, ya, sehingga jaringannya mati. Orang keriput itu adalah organ kulit mengalami kerusakan sel sehingga terjadi keriput. Nah, bagaimana kalau yang kaki itu di luar itu, yang warna hitam itu terjadi di dalam tubuh? Hati, ginjal, limpa, paru-paru, jantung, mata. Kalau tersumbat di mata, glukoma, fungsi mata menjadi rusak. Di jantung terjadi penyumbatan, di otak terjadi stroke, otak kita tidak mendapatkan nutrisi, otak kita menyusut. Nah, itu bagaimana? Justru itu penting sekali, life is blood, saluran darah kehidupan. Bagaimana kita membersihkan saluran darah dengan kita mengikis plak-plak itu dan menambah nitrate oxide. Di mana arterioklorosis adalah proses inflamasi dinding arteri diawali dengan disfungsi endotel. Disfungsi endotel disertai ketidakseimbangan produksi spesies oksigen reaktif ROS dan nitrate oxide NO. Pilih saluran darah di atas apa saluran darah di bawah. Nah, kemarin salah satu dokter hemodialisa memberikan WA kepada saya. Waktu itu beliau menghadiri satu simposium ginjal dan hipertensi yang diadakan oleh Pernepri tahun 2018. Yayasan Jantung, Yayasan Ginjal, dan ID waktu itu, di mana dibahas tentang NO dan antioksidan. Di mana di sana disebut non-management, non-drug treatment, treatment tanpa obat. Nah, jadi nitrate oxide sudah mulai dibahas di simposium kedokteran di Indonesia. Nah, jadi di mana jurnal-jurnalnya sudah banyak, kita bisa mempelajari tentang nitrate oxide ini lebih dalam. Jadi nitrate oxide ini sangat penting. Nitrate oxide yang berasal dari nitrat dan nitrit itu akan membantu menambah produksi nitrate oxide di dalam tubuh kita. Bagi penderita diabetes, selalu ditemukan, ini garis bawah sekali, secara signifikan jumlah nitrate oxide yang rendah jika dibandingkan orang sehat. Jadi masalah diabetes itu adalah ibunya segala macam penyakit, di mana diabetes itu adalah semua permasalahan banyak terjadi. Orang ginjal cuci darah tuh karena diabetes, di mana sel nefronnya rusak disebabkan oleh darah kental itu, sehingga sel nefron dan yang rusak itu menyebabkan angka kreatinin dan urium tinggi. Sehingga ada stek 1, stek 2, stek 3, stek 4, stek 5. Stek 5 itu harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah, bagaimana mengembalikan itu? Mengembalikan fungsi organ ini adalah dengan menambah nitrate oxide dan mengembalikan fungsi produksi daripada insulin, sehingga diabetesnya bisa ditekan, regenerasi selnya bisa dilakukan, sehingga fungsi organ membaik. Dan untuk memperbaiki fungsi organ itu dasarnya adalah 120 hari minimal. Karena usia darah itu 120 hari. Maka 4 bulan atau maksimalkan 6 bulan. Kalau Anda tidak konsumsi obat, kalau Anda konsumsi obat-obatan, pelan-pelan Anda kurangi, maka itu perlu waktu 1 tahun untuk pengembalian fungsi organ. Karena penyakit itu datangnya cepat, perginya lama.
Justru itu penyumbatan daripada diabetes ini menyebabkan darah kental, menyebabkan plak, menyebabkan penyumbatan. Kalau tersumbatnya di mata, maka glukoma, tersumbatnya jantung harus pakai ring jantung, tersumbatnya ginjal harus cuci darah, tersumbatnya di kaki harus diamputasi. Semuanya itu karena kekurangan nitrit oxide. Di mana peran nitrit oxide ini sangat kompleks. Sekali lagi saya ingatkan, nitrit oxide itu gunanya untuk melebarkan saluran darah, mengatasi rasa sakit atau radang, dia antiinflamasi, dia mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, untuk kesehatan tulang, regulasi kolesterol, sistem imun, perbaikan luka, kayak gitu. Jadi nitrit oxide nitro ekstrim ini sangat penting untuk kita konsumsi nanti untuk meningkatkan. Nah, ini nitro ekstrim yang akan meningkatkan produksi nitrit oxide di dalam tubuh kita. Karena kalau kita tidak peduli dengan meningkatkan nitrit oxide tubuh kita, berarti sama saja kita tidak mau sehat. Kita tidak mau mengembalikan fungsi tubuh kita. Karena faktor usia itu tidak pernah kita bisa hindari. Tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Jadi yang namanya nitrate oxide, nah kelebihan daripada nitro ekstrem ini juga bisa sampai dioleskan untuk luka, untuk yang gangren, untuk yang Anda terkena minyak goreng dan lain-lain, karena dia membantu proses dari luar maupun dari dalam kayak gitu. Ini adalah sesuatu produk dengan anugerah yang luar biasa, di mana ini adalah Procrosa Jilid 2, dan di mana nitro ekstrem ini sudah diadu tanding dengan morfin dan sama-sama menghasilkan nitrit oxide, dan dampak negatif morfin itu tidak ada. Dan untuk Anda yang radang-radang dan lain-lain, ini sangat penting Anda konsumsi untuk kekebalan tubuh Anda di saat corona ini. Nah, nitrit oxide ini, nitro ekstrem ini di dalam konsep Triangle of Health didukung oleh satu produk yang luar biasa yang mendapat penghargaan Grand Gold Award, satu lantai di bawah Nobel, di mana penghargaan ini sejak 1961, di mana Sunset ini membantu daripada membersihkan plaknya tadi. Jadi nitrit oxide nanti nitro ekstrim akan membantu melebarkan saluran darah, yang namanya Sunsetnya akan mengikis daripada plak-plak tadi, sehingga revitalisasi pabrik nitrit oxide yaitu endotelium itu kembali, dan bahan baku diisi oleh nitro ekstrim, sehingga produksi nitrit oxide di dalam tubuh menjadi maksimal. Sunset ini adalah suatu anugerah alam di mana mengandung sesuatu yang luar biasa, yaitu salah satunya ada omega 3 dan astaxanthin dari salmon Alaska. Salmon yang dibahas sampai di video Harun Yahya Kebesaran Tuhan, dibahas di National Geographic, salmon terbaik di dunia. Salmon yang bisa bertelur di bawah minus 20 derajat, di mana dia mengandung omega 3 yang luar biasa untuk nutrisi lipid. Dagingnya merah, kulitnya merah, dia bisa melawan arus air kayak gitu. Alaska itu adalah suatu daerah di belahan bumi ini yang sangat ekstrim. Jadi ini sesuatu yang alami, yang masih murni dibandingkan salmon-salmon yang lain kayak gitu. Dan kombinasi daripada Sunset ini untuk nutrisi lipid sangat luar biasa, didukung juga dengan tocotrienol. Tocotrienol adalah suatu vitamin E yang paling potensial, yang luar biasa, di mana tocotrienol ini mendapatkan banyak jurnal-jurnal penelitian yang merupakan suatu komoditi yang sangat wajib kita konsumsikan ke dalam tubuh kita. Di mana tocotrienol itu adalah vitamin E terbaru, di mana tocotrienol itu lebih mudah dan lebih bioavailability, mudah terserap, terabsorption 100% pada jaringan, di mana 70 kali lipat daripada tocopherol yang sudah orang kenal. Kemampuan yang lebih baik untuk bergerak dalam sel dan aktivitas sebagai macam sinyal gen, termasuk regulasi kolesterol. Jadi di dalam Sunset ini dia mengandung omega 3 dari salmon Alaska, vitamin E, tocotrienol, ada juga beta karotin, ada vitamin D. Justru itu orang-orang yang mengalami radang sendi dan lain-lain ini sangat bagus sekali di penyakit di atas umur 40 tahun. Untuk anak-anak kecil, DHA yang sangat diperlukan, tocotrienol. Nah, kalau kita beli susu anak, kita pasti pengen yang terbaik, merek-merek mahal. Setiap merek-merek mahal selalu ada tocopherol di dalamnya, dan kita sudah ada tocotrienol. Dan ini sudah ada di dalam sini. Ini luar biasa untuk nutrisi lipid, dikonsumsi di saat petang,
3 sampai 9 butir sehari itu suatu yang bagus sekali untuk, kebutuhan kita. Nah, ini contoh produk-produk, toko Ferrol yang ada di merek-merek terkenal, merek-merek mahal dan harganya juga mahal, di mana toko Trinol kita sudah ada di dalam Sunset, bukan hanya toko Trinol tapi sudah komplit, itu jauh lebih murah dibandingkan yang ada. Kenapa? Karena perusahaan, Kayani melahirkan konsep kesehatan terbaru di dunia ini, kebetulan perusahaan ini tidak ambil dividen. Give back ini adalah sebuah program give back, suatu gerakan kesehatan dunia di mana Anda bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang grade-nya 9, harganya 7. Ini yang luar biasa. Daripada kebanyakan harganya 9, kualitasnya 7. Nah, ini kita bisa bersaing untuk memberikan yang terbaik ke dalam tubuh kita. Karena Tocotrienol dan Tocopherol ini adalah sama-sama keluarga vitamin E. Tapi ini adalah penelitian terbaru di mana Tocotrienol dari buah anato adalah banyak orang bicara mungkin Tocotrienol di luaran, tapi dari buah anato ini adalah 100% dan penelitian dari buah anato ini adalah berada di pada produk Sunset. Di mana benefitnya daripada perbedaan antara Tocotrienol dengan Tocopherol, kalau Tocopherol itu bisa mengatasi untuk kulit, masalah rambut, antioksidan yang aktif, antioksidan, untuk jantung. Tapi kalau Tocotrienol, dia tidak hanya terbatas oleh itu. Penelitiannya dia mendapat Grand Gold Award 4 tahun berturut-turut, itu karena dia bisa mengatasi gula darah, meredus kolesterol, protect brain cell, anti kanker, karena tocotrienol itu dia akan menutupi mulut kanker, sehingga kanker itu terjadi apoptosis. Nah, dia juga radiator protektor, anti radiasi, handphone dan lain-lain kita terpapar radiasi yang merusak fungsi tubuh kita, di mana dia anti radiasi dan untuk bone health, jadi kesehatan tulang. Di mana tocotrienol hubungannya dengan kanker apa? Justru itu ini anti kanker, bagus sekali dikonsumsi sampai 15 butir untuk orang-orang yang kanker dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Tocotrienol tapi bukan tocopherol dan khususnya bukan alpha tocopherol telah berulang kali terbukti menghambat proliferasi dan penyebab kematian sel kanker dan sel dengan derajat keganasan tertinggi pun sangat sensitif terhadap apoptosis tocotrienol. Jadi dia akan menutupi mulut kanker sehingga kanker itu akan apoptosis, memakan dirinya sendiri, jadi terjadi proliferasi di dalam proses itu sehingga kanker itu tidak berkembang kayak gitu. Dan Tocotrienol vs Tocopherol. Tocotrienol adalah bentuk vitamin E alami yang dapat melindungi dari kerusakan sel otak, mencegah kanker, mengurangi kolesterol. Karakteristik biologis ini bagaimanapun tidak ada dalam Tocopherol. Banyak jurnalnya yang kita bisa pelajari. Jadi banyak orang yang tidak peduli dengan makanan otak. Jadi organ yang paling cepat menua di dalam tubuh kita ini adalah otak. Dan kita tidak pernah makan makanan otak. Bukan otak-otak, Bapak Ibu. Jadi otak-otak. Kalau otak-otak itu yang dari ikan, kayak gitu. Jadi ini benar-benar makanan otak. Karena otak kita akan menyusut karena faktor usia, sehingga terjadi Alzheimer, terjadi kepikunan, dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak mau pikun, tidak mau Alzheimer, dan lain-lain, nah itu harus kita konsumsi tocotrienol. Tocotrienol adalah makanan otak, di mana scientific base-nya sangat banyak. Kayani memberikan suatu produk yang berkualitas karena memang niatnya adalah give back, memberi. Kalau memberi kira-kira pasti yang terbaik tidak? Pasti yang terbaik. Jadi Kayani memberikan yang terbaik, di mana perusahaan ini memang untuk menghidupi yayasan, dan banyak akhirnya dengan produk itu kesaksian, di mana ada yang 4 kali stroke sembuh, fungsi motoriknya kembali, sensornya kembali, kemampuan bicaranya kembali, karena nitrate oxide dan Sunset ini adalah kombinasi yang bagus untuk membereskan saluran darah. Jadi apapun makanannya, apapun obatnya, apapun suplemennya, pasti membutuhkan saluran darah yang bagus. Sehingga dua produk ini bisa Anda gunakan untuk beresin daripada saluran darah Anda 4 bulan atau 120 hari pertama untuk sebelum Anda mengembalikan fungsi organ Anda. Sehingga nutrisi masuk bisa lancar kayak gitu. Ini contoh di mana signal itu sangat penting. Obat, contoh dokter terbaik, alat-alat yang terbaik, fasilitas yang terbaik ada di ICU, di rumah sakit, di mana orang yang
posisinya di ICU, nyawanya tinggal tipis. Jadi penanganannya harus yang terbaik. Nah, orang yang ada di ICU pasti sudah koma. Koma itu dia makan pun nggak bisa. Dan masukin obat atau nutrisi pun harus lewat infus. Tapi kenapa ada fakta orang yang koma 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan contohnya ini, kok nggak bangun-bangun. Nah, setelah di-tag, diberikan nitro langsung di bawah mulut per 2 jam, 1 pipet, 2 pipet per 2 jam, pelan kayak gitu. Dan Baik, Bapak Ibu, ditunggu sebentar ya. Ini sepertinya jaringannya Pak Rifki putus. Nah, ini Pak Rifkinya udah hadir lagi. Halo Pak Rifki. sehingga kita peduli kepada kebutuhan daripada tubuh kita, yaitu apa? Pengembalian fungsi organ. Gimana mengembalikan fungsi organ ini adalah suatu yang sangat-sangat utama, menjadi satu ikhtiar kita. Karena takdir kita tidak tahu. Tapi kesehatan itu adalah sesuatu hal yang dimana wajib kita jaga, wajib kita rawat. Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang uh, harus kita jaga, menjadi suatu bukti di mana kita menjaga daripada ciptaannya kayak gitu. Nah, dan orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan beberapa derajat, dan kesehatan itu harus ada ilmunya. Nah, ini ada yang diabetes terbantukan dengan ini kayak gitu. Dan ini di fase terakhir kita berbicara tentang banyak testimoni dengan 2 produk ini. Ada kanker kulit yang selesai dalam kurun waktu 1,5 bulan. Ada kanker usus yang saya pernah hadapi. Banyak kesaksian-kesaksian yang ada otak dan lain-lain. Ini bisa Anda pelajari. Nah, ini contoh-contoh yang terbaru terakhir-terakhir ini daripada kesaksian ada leukemia. Leukemia di mana beliau ini sudah, ini ada di Pontianak, salah satu mitra kita di Pontianak. Beliau ini mengalami leukemia, bolak-balik berobat ke luar negeri juga di negara tetangga, di mana leukemianya sampai 23.000 sel darah putihnya. Dan setelah mengkonsumsi produk Triangle, Sunset sama Nitro di awal, itu menyebabkan fungsi darahnya membaik, sehingga yang harusnya batasan maksimum daripada sel darah putih itu ada 10.000, dia sudah bisa mencapai 6.000, di bawah daripada batas normal kayak gitu. Ini luar biasa. Ini contohnya salah satunya juga di rekan kita di Kalimantan juga. Nah, ini
beliau konsumsi dalam kurun waktu 2 hari itu kistanya keluar. Itu kloset kamar mandinya ya. Jadi ini bahaya sekali, ini bisa menjadi kanker rahim, ini bisa menjadi kanker di dalam tubuh, darah-darah kotor seperti ini. Jadi harus kita detox. Jadi 2 produk ini akan membantu. Nah, kita juga merindukan segera datangnya sunrise nanti untuk sebagai nutrisinya. Jadi setelah aliran darahnya lancar, nanti sunrise sebagai nutrisinya akan masuk untuk melengkapi daripada konsep triangle ini di Indonesia. Jadi ini ada sebuah kesempatan kita bagaimana sehat adalah sebuah investasi kehidupan. Jadi kesehatan adalah sesuatu yang utama, kesehatan adalah sesuatu yang harus diikhtiarkan. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan untuk konsep kesehatan kita tentang sunrise, tentang sunset, tentang nitro, ekstrim dengan fungsi-fungsinya. Mungkin atau ada yang share atau ada yang mau ditanyakan, silahkan, ada bisa chat. Nanti mungkin kita bisa dibantu Bu Jessica untuk membacakan pertanyaannya. Oke, Pak. Boleh di chat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang share malam ini, tentang konsep terbaru, bagaimana muda lebih lama, sehat sampai tua, dan nantinya kita mati nggak nyusahin. Nyusahin orang-orang yang kita cintai. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita sekalian yang hadir di sini. Belum ada nih, Pak. Yang mau bertanya mungkin boleh langsung klik di kolom chat. Di bagian bawah layar Bapak Ibu ada kolom chat, itu bisa diklik, bisa diajukan pertanyaannya. Atau misalnya nggak ketemu kolom chatnya, mungkin bisa WA ke saya atau ke Pak Rifki untuk pertanyaannya. Ya, bisa WA, bisa chat. Karena Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kesehatan itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui, harus kita belajar, harus kita ikrah jadinya. Jadi sehat itu adalah suatu ikhtiar. Mungkin kita akan bahas tentang acara-acara seperti ini terus-menerus kayak gitu. Nah, yang saya mau tanyakan kepada teman-teman, kalau ada masukan untuk acara share seperti ini, maunya jam berapa? Setiap hari Rabu sih kita kondisikan kayak gitu. Rabu ini mungkin kita bicara tentang kesehatan, Rabu depan kita akan bicara tentang business plan, bagaimana Anda bisa menjadi medical planner, kayak gitu. Jadi, mungkin menemani tidur lah. Sebelum tidur mungkin bisa nonton, suami istri, bisa, targetnya lah, misinya adalah bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan dan kita bisa menjadi dokter diri kita sendiri, dokter keluarga kita, dokter orang-orang lingkungan terdekat kita, menjadi dokter orang yang kita cintai kayak gitu. Sehingga kita bisa berbagi manfaat kepada orang lain dengan mengetahui daripada menghadiri atau mengikuti share seperti ini. Dan saya harapkan ke depan Anda juga menjadi bagian daripada share ini kepada orang lain. Sehingga ilmu ini tidak terbatas sampai di kita saja, tapi kita bisa siarkan menjadi satu referensi kepada banyak orang. Jadi konsep kayak ini adalah satu konsep di mana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, apakah ada masukan untuk hari apa atau ada request kapan di saat pandemik global seperti ini? Mungkin kita hanya bisa bertemu di forum seperti ini, tidak dalam satu forum seminar umum yang harus hadir semua. Jadi mungkin teman-teman bisa request, bisa chat. Sekarang ada request mungkin di waktu atau jam berapa yang cocok mungkin, atau kita akan lihat kayak gitu. Yang jelas kita akan konsistenkan pertemuan seperti ini setiap hari Rabu. Misalnya hari Rabu ini bicara tentang kesehatan, Altalk, minggu depan kita bicara bagaimana kita bisa sehat gratis, atau konsep medical planner yang saya sebutnya. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi seorang entrepreneur kesehatan yang bermanfaat, Anda bisa gratis, Anda bisa bagi banyak orang tentang sehat kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan, Pak? Ada Pak? masukan? Ada pertanyaan? Boleh? Ya, selamat malam, Pak. Kalau ada orang yang bertanya, apakah Kayani ini bisa membantu orang yang lama tidak punya momongan, Pak? Iya. Oke. Orang tidak punya momongan. Untuk satu case pernah saya hadapin,
di Kalimantan ada orang yang sudah pernah punya momongan tapi lama tidak punya momongan, ingin punya momongan, tapi dia mengalami disfungsi organ, dia sulit menstruasi, rahimnya asamnya tinggi dan lain-lain. Dan setelah mengkonsumsi daripada konsep triangle ini dengan sunset dan nitro di depan bekerja, banyak yang mendapatkan peluang untuk mendapatkan keturunan itu karena fungsinya membaik kayak gitu. Ada satu kasus di Kalimantan, ada juga kasus yang lain yang saya tidak buat dalam satu rekap. Tapi yang jelas kalau bicara momongan, itu suatu anugerah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Tapi kita harus berikhtiar, karena orang sekarang ini nggak punya momongan karena faktor apa? Faktornya adalah sperma, di depan sperma ini contohnya kebutuhan mineral yang sangat kurang dari tubuh kita. Di depan sperma itu ada ion kalsium atau mineral, di mana ion kalsium ini adalah sebagai bensin untuk sampai ke indung telur untuk terjadi proses pembuahan. Kadang spermanya itu kurang mengandung nutrisi yang cukup sehingga dia berenang nggak nyampe-nyampe ke indung telur. Sehingga proses pembuahan atau menembus dinding indung telur itu bermasalah. Atau di rahim wanitanya mengalami tingkat keasaman, fungsi organ di rahimnya itu menurun kayak gitu. Itu yang harus ditingkatkan dengan kita mengkonsumsi nutrisi sebagai ikhtiar kita, daripada sesuatu itu tidak kita ikhtiarin, kita harus ikhtiarin dulu sehingga prosesnya bisa maksimal kayak gitu. Itu mungkin ada lebih dalam lagi. Jadi kalau untuk kesaksian itu ada, tapi juga kita bisa detox. Mungkin ditambah, mungkin dia bisa konsumsi, mungkin bisa saya dapatkan ilmu naturopatinya, dia bisa konsumsi dulu air kelapa hijau. Air kelapa hijau itu selama 7 hari dia untuk detox, kayak gitu. Dan nutrisinya dari triangle. Oke? Oke, Pak, ada yang usul dari masukkan Dian untuk mulainya jam 8, Pak. Dan thank you buat sharingnya. Oh, okay. Terus ada pertanyaan lagi, kan sunrise belum ada nih Pak di Indonesia. Nah, boleh nggak kalau diganti dengan jus sirsak sama wortel? Apapun yang bersifat nutrisi, mau simplicia, mau ekstraksi, maupun phytofarmaka, itu bisa kita konsumsi untuk membackup tambahan nutrisi. Yang jelas kuncinya adalah aliran darah yang bagus adalah kunci daripada apa yang kita asup, apa yang kita makan. Justru itu nitro itu dikonsumsinya setiap sebelum makan, khususnya saat kita bangun tidur, belum cuci mulut, masih ada air liur, belum sikat gigi, kita konsumsi nitro, 1 pipet, 2 pipet, atau semakin banyak semakin bagus, investasi kita buat tubuh. Kemudian setiap waktu, kalau di bulan puasa, sahur, sebelum sahur, sebelum habis awal buka, langsung kita konsumsi nitro, sehingga nutrisi yang kita makan saat sahur maupun saat berbuka atau kita siang, hari-hari yang normal kayak gitu kan, itu adalah satu penting, karena patwal itu adanya di depan, sehingga nutrisi yang kita konsumsi masuk itu bisa dimaksimalkan absorption-nya. Mungkin itu. Pak, selanjutnya, kalau penyakit vertigo, Pak, produk apa yang Vertigo. Vitiligo. Vitiligo. Jadi vitiligo ya, vitiligo itu saya baru mendengar vitiligo. Oke, kita akan lihat fungsi. Atau maksudnya vertigo. Oke. Vitiligo itu bercak, ya, oke. Bercak pada kulit, vitiligo. Vitiligo itu bercak pada kulit, berarti ada fungsi organ di pada kulit itu seperti satu kesaksian kita, seperti sirosis kulit kayak gitu. Atau vitiligo itu kadang-kadang memutih, kulit memutih kayak gitu. Nah, kulit memutih intinya adalah kanker kulit atau apapun yang berhubungan dengan kulit. Kulit itu kalau kita beset pasti ada darah. Karena setiap kulit itu ada saluran darah. Nah, kenapa terjadi infeksi atau terjadi kerusakan pada fungsi organ atau organ kulit? Kulitnya adalah organ yang paling luas atau organ yang paling besar kalau kita lihat, kalau sembelih sapi di saat
Lebaran itu, kulitnya paling gede kan. Semua jalur kulit kita ini mengandung saluran darah, dilewati oleh saluran darah, di mana ini kalau terjadi kerusakan organ di jaringan kulit luar atau jaringan kulit dalam, berarti ada terjadi kerusakan fungsi organ karena faktor bakteri, faktor kerusakan, dan lain-lain. Biasanya vitiligo dihasilkan oleh kasus pigmen tubuh. Jadi kuncinya adalah sebenarnya nitro itu sangat berperan karena dia memperbaiki daripada saluran darah, daripada di dalam tubuh kita ini, kulit dan lain-lain. Jadi Anda coba ikhtiar dengan Sunset dan tocotrienol dan nitro. Dengan nitro, bahan dasarnya di dalam nitro itu ada CoQ10, di dalam nitro itu ada trace mineral, itu yang bisa membantu daripada pengembalian fungsi organ. Jadi kalau kanker kulit aja seperti tadi di video, di dalam kurun waktu 1,5 bulan yang bercak, bukan hanya bercak putih seperti vitiligo, tapi bercak kerusakan yang luar biasa. Bahkan luka bakar pun itu bisa dibantu dengan nitro extreme dan Sunset. Itu sudah Pak, belum ada pertanyaan lagi. Jadi kebanyakan vitiligo itu rata-rata di usia 20 tahunan ke atas yang mengalaminya. Jadi imun sistem sih kuncinya. Apapun yang berhubungan bakteri, berhubungan dengan virus, berhubungan dengan sirosis, kulit, dan lain-lain itu kuncinya kembali kepada dasar pengembalian fungsi organ dan peningkatan imun sistem di dalam tubuh. Oke, tadi ada request kita akan mulai jam 8 ya. Tadi jam 8. Sehingga mungkin teman-teman di Indonesia Timur atau di Indonesia bagian tengah juga bisa mengikuti ini. Oke, kita akan coba di minggu ke depan pada jam itu, jam 8. Oke, ada yang ditanyakan, ada masukan lagi? Belum, Pak. Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Kurang lebih 1 jaman kita berbicara hari ini. Mungkin harapannya teman-teman bisa menduplikasi ini dan sharekan materinya, dan materinya bisa kita bagikan kayak gitu nantinya. Oke? Cukup? Jadi minggu depan kita akan bicara tentang, Rabu depan kita akan bicara tentang medical planner, bagaimana kita sehat gratis, sehat murah, dan bagaimana kita bisa menyehatkan keluarga kita, bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan dengan platform ini, dengan konsep ini, dengan kita membagikan sesuatu yang bermanfaat, yaitu konsep kesehatan terbaru, Triangle of Health, bagaimana muda lebih lama, sehat sampai tua, dan mati nggak nyusahin. Jadi mungkin sekian dari saya, kekurangan milik saya, kelebihan milik Allah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat berpuasa, mudahan bulan yang berkah ini, bulan Ramadan ini menjadi satu anugerah limpahan untuk kita semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam.